Ketika kembali ke Jakarta, Ardi tidak bertemu lagi dengan Rusmin. Menurut suratnya kepada Pak Rahim, Rusmin tidak akan kembali ke Jakarta. Ia akan melanjutkan pelajaran di Tasikmalaya, menumpang di rumah pamannya. Berlainan dengan kehendaknya sendiri yang ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah ekonomi atas, ia terpaksa mengikuti anjuran pamannya masuk ke sekolah guru B kelas 4 tahun terakhir. Dengan demikian, tahun depan ia mungkin sudah berdiri di depan kelas mengajar. Untuk beberapa lamanya Rusmin menjadi bahan percakapan di rumah itu. Ardi terpaksa mengulang-ulang cerita pengalamannya berliburan di rumah Rusmin yang berakhir dengan mengenaskan itu. Tetapi setelah berlalunya waktu, orang pun tak lagi menyinggung-nyinggung Rusmin. Ia seakan terlupakan. Ardi sendiri sudah terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Begitu pula yang lain. Muhammad sekarang sudah masuk ke Fakultas Ekonomi, tetapi kelas malam karena pagi ia tetap bekerja. Ardi juga bersekolah sore hari sekarang, maka waktu pagi digunakannya untuk berkunjung ke rumah kawannya, untuk bercakap-cakap atau melukis, atau pergi ke tempat pameran. Pada waktu itu Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional baru saja meresmikan kantornya yang baru, yang lebih luas dari kantornya yang lama. Ardi pernah pergi ke kantor yang lama itu diajak oleh Hasan di tingkat kedua bagian belakang gedung yang terletak di Jalan Nusantara. Sangat sempit. Kantornya yang baru terletak di Jalan Sunda, mempunyai ruangan yang cukup luas untuk berpameran atau berdiskusi. Gedung itu dinamakan Balai Budaya dan segera menjadi terkenal di kalangan para seniman sebagai tempat mencari kawan sesama seniman. Di Balai Budaya itu telah dipamerkan karya-karya para pelukis muda. Nashar baru saja mengadakan pameran berdua dengan Syahri. Pameran itu mendapat resensi yang baik dari majalah Siasat. Sementara itu, kegiatan pelatihan melukis hari Ahad di Sanggar Gabungan Pelukis Indonesia kian sepi. Tak ada lagi orang datang ke sana. Yang didapatinya kadang-kadang, kecuali Pak Suminta, hanyalah Hasan. Ahmad lama tidak muncul karena dia sekarang sibuk dengan organisasi pelajar yang dia turut pimpin. Organisasi itu terancam pecah, bahkan sebenarnya sudah pecah, dimulai dengan kepergian Iskandar, salah seorang pengurus organisasi itu, memenuhi undangan Festival Pemuda di Moskow. Tindakan itu oleh Ahmad dan kawan-kawannya dianggap sebagai usaha menyeret organisasi pelajar ke kubu komunis, karena Iskandar menerima undangan tersebut sebagai salah seorang pengurus organisasi itu. Sepulang Iskandar dari Moskow, pecahlah serangan terhadapnya. Hal itu ramai dibicarakan dalam surat-surat kabar.
Masing-masing pihak mencoba membela diri. Akhirnya, kelompok Ahmad menang dengan melakukan pemecatan terhadap Iskandar. Tetapi Ahmad tidak berkurang kegiatannya dengan berakhirnya bentrokan tersebut. Paling tidak minatnya untuk melukis tidak besar lagi sekarang. Ardi sering singgah ke rumah Ahmad yang terletak di bilangan Kepu, tak jauh dari Sanggar Gabungan Pelukis Indonesia. Ahmad pernah mengajaknya melukis di rumahnya. Ajakan itu disambut baik oleh Ardi karena dia merasa lebih baik melukis di rumah Ahmad daripada di Sanggar yang tak ada orangnya. Pak Suminta sering tak ada di rumah karena mengajar atau karena ada urusan lain. Hasan pun tak selalu ada di sana. Karena sanggar itu dihuni oleh banyak keluarga, maka hal itu menimbulkan perasaan kikuk. Kalau pagi hari ingin melukis, Ardi singgah di rumah Ahmad sebelum berangkat ke sekolah. Tetapi sepulang dari sekolah pun ia sering singgah untuk bercakap-cakap dengan Ahmad. Biasanya pada malam hari Ahmad ada di rumah walaupun sering ada tamu. Kalau mereka bercakap-cakap sampai larut, sering pula ia menginap karena segan untuk pulang. Mula-mula tentu saja hal itu menimbulkan kecemasan pada paman Manan dan orang tempatnya menumpang. Tetapi ketika telah terjadi berkali-kali, mereka menganggapnya biasa.